Bagaimana dengan dua dosa yang hukumannya akan Allah Subhanahu wa Ta'ala segerakan ketika hidup? Jadi sebelum masuk kubur dan sebelum hari kiamat, hukumannya telah ditimpakan atas pelaku dua dosa ini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua perkara yang hukumannya akan Allah segerakan ketika hidup. Yang pertama yakni kedzaliman terhadap orang lain, dan yang kedua durhaka kepada kedua orang tua. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani di dalam kitab Silsilah Al-Ahadits As-Shahihah, hadis nomor 1120. Maka hendaknya kita ketika bermuamalah dengan orang lain, hendaknya kita perhatikan apa yang kita ucap atas mereka dan apa yang kita lakukan dari tindak tanduk kita. Jangan sampai baik dari lisan ataukah perangai kita mendolimi mereka. Begitu juga ketika kita berhubungan dengan kedua orang tua kita, jaga hati mereka, karena jelas wasuhtullah fi suhtil walidain, murka Allah terletak pada kemurkaan kedua orang tua kita. Wallahu a'lam. Bagaimana cara kita mensikapi sifat cemburu atau tabiat cemburu daripada para wanita, terkhusus pasangan suami dan istri? Nih bagaimana cara para suami mensikapi rasa cemburu atau kecemburuan yang muncul dari istri-istri mereka. Imam At-Tabari rahimahullah, beliau berkata, rasa cemburu pada wanita harus dimaklumi, karena jelas rasa cemburu pada wanita itu tidak ada hukuman bagi mereka, dan sesungguhnya rasa cemburu itu menjadi tabiat bawaan daripada wanita. Ini bisa dilihat di dalam kitab Adabus Syar'iyyah jilid 1 halaman 248. Jadi jangan pernah kita salahkan rasa cemburu yang selalu muncul dan terus muncul pada diri wanita. Sudah menjadi tabiat mereka. Jangankan wanita di zaman ini, sosok Aisyah radhiyallahu anha saja cemburu pada Rasulullah yang di saat tengah malam Rasulullah keluar, padahal Rasulullah niat buang hajat. Tetapi yang ada di kepala Aisyah radhiyallahu anha, sangkaannya Rasulullah hendak keluar berpindah ke rumah istrinya yang lain. Rasa cemburu yang seperti ini merupakan bawaan yang sudah memang ada pada diri mereka, yang ini harus dimaklumi bagi para pria. Wallahu a'lam. Bagaimana cara kita menjadikan rumah kita itu betul-betul rumah yang baik? Tentu baik bagi si penghuni yang tinggal di rumah tersebut, dan standar baik yang tentu menjadi acuan kita itu adalah baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, maka rumah tersebut akan terlihat oleh penduduk langit sebagaimana terlihatnya bintang-bintang oleh penduduk bumi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, terdapat di dalam kitab As-Shahihah nomor 3112. Maka ketika kita berharap rumah kita betul-betul menjadi rumah yang baik, tentu menurut Islam, sehingga dipandang atau terpandang dari langit oleh penduduk langit, maka jangan sampai rumah kita kosong daripada bacaan Al-Quran. Paling tidak ada beberapa saat dalam satu harinya itu terbaca Al-Quran dari dalamnya, yang tentu yang membacanya itu adalah orang-orang yang tinggal di dalamnya, bukan dari kaset ataukah bukan dari HP. Wallahu a'lam.